Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia tentu tidak akan pernah lepas dari yang namanya dosa. Meski kita selalu terjebak dalam dosa yang sama, entah disengaja atau tanpa disengaja, janganlah berputus asa dari rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kalau kita mau mengkaji ayat tersebut berisi seruan kepada setiap orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa sebanyak apapun untuk segera bertaubat kepada Allah. Ayat ini mengabarkan bahwa Allah akan mengampuni seluruh dosa bagi siapa yang ingin bertaubat dari dosa-dosanya, walaupun dosa tersebut amatlah sangat banyak. Mungkin saudaraku semuanya juga masih ingat dengan kisah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dulu menciptakan malaikat yang berasal dari cahaya dan jin yang berasal dari api. Kemudian Allah menciptakan manusia dari tanah, lalu ditiupkan ruh ke dalamnya, dan jadilah Nabi Adam. Setelah Adam tercipta, Allah memberinya pengetahuan tentang alam semesta yang tidak diberikan pada makhluk lain. Setelah itu, Allah menyuruh semua malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Saat semua malaikat menuruti perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, jin menolak melakukan hal tersebut karena merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam yang hanya diciptakan dari tanah lalu ditiupkan ruh ke dalamnya. Mengetahui jin menolak apa yang diperintahkan Allah, maka murkalah Allah dan mengutuk jin menjadi makhluk sesat yang diberi nama iblis. Dan iblis pun bersumpah untuk menggoda Adam dan keturunannya. Lalu setelah itu Nabi Adam ditempatkan di surga yang penuh kenikmatan. Namun Nabi Adam merasa kesepian, hingga Allah pun menciptakan Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam di surga. Mulanya Nabi Adam dan Siti Hawa hidup bahagia di surga. Semua yang ada di surga boleh mereka nikmati sepuasnya. Namun ada satu larangan yang tidak boleh dilanggar, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa tidak boleh mendekati pohon khuldi ataupun memakan buahnya. Iblis yang merasa iri pada Adam berusaha menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk melanggar larangan tersebut. Pada awalnya Nabi Adam dan Hawa teguh pada keimanan. Akan tetapi iblis tidak menyerah dan terus menggoda mereka untuk mencicipi buah khuldi. Hingga akhirnya Nabi Adam dan Hawa pun tergoda dan memakan buah larangan tersebut. Singkat cerita, Allah pun marah karena Nabi Adam dan Hawa melanggar larangannya. Kemudian keduanya diturunkan ke bumi. Dari segala yang indah, segala yang ada saat berada di surga menjadi segala susah. Dari yang dekat dengan Siti Hawa menjadi sangat jauh. Dari kedudukannya yang begitu mulia menjadi begitu rendah di dunia. Walau begitu, Allah tetap memelihara Nabi Adam dan menuntun beliau meski berada di dunia. Dalam penyesalan yang amat sangat dalam, Nabi Adam tak henti-hentinya melantunkan zikir dan berdoa, berharap Allah mengampuni dosa-dosanya. Lalu apa zikir yang dilantunkan Nabi Adam untuk menyesali perbuatannya? Yakni, Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Apa keutamaan membaca zikir ini? Yang pertama adalah pengakuan kita bahwa hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Lalu pengakuan kita kepada Allah akan kesalahan dan dosa-dosa kita. Permohonan ampun kita kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa yang pernah kita kerjakan, baik yang disengaja maupun yang tanpa kita sengaja, baik dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Dan yang keempat adalah permohonan untuk diangkat derajat kita sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang rugi saat kelak menghadap kepadanya. Lalu kapan waktunya? Utamanya dibaca setelah selesai sholat sebanyak 33 kali atau 40 kali.
Bagaimana cara mengamalkannya? Jika dikerjakan setelah selesai sholat, sebaiknya bacalah zikir ini sambil mengingat kesalahan apa saja yang pernah saudaraku perbuat, mulai kesalahan dari diri sendiri maupun saat melakukan kesalahan kepada orang lain, mulai kesalahan dari ujung rambut hingga ujung kaki, mulai dosa kesalahan yang kecil hingga dosa kesalahan yang besar. Begitu juga jika zikir ini dibaca saat sedang aktivitas bekerja misalnya, lakukan hal yang sama, yakni sambil mengingat kesalahan dan dosa apa saja yang pernah kita kerjakan. Insya Allah, dosa dan kesalahan kita bisa diampuni, bahkan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kesalahan yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena kita semua tahu rahmat Allah jauh lebih besar dibanding dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Untuk itu, segeralah kerjakan zikir ini dan hindari untuk menunda, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.